Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat malam para pemirsa semua, sedulur-sedulur, konco-konco, bolo-bolo semua, penonton setia channel kami Tim Wisata Gaib Malam. Malam-malam wisata masuk angin. Oke pemirsa semuanya, mohon maaf dari kami tim beberapa waktu yang lalu memang tidak membuat konten dikarenakan situasi atau cuaca ya. Musimnya masih musim hujan. Tadi saja hari ini di Pekalongan banjir. Tapi alhamdulillah ini sudah surut, sudah aman ya, mudah-mudahan pemirsa semuanya, seluruh semua, konco-konco, bolo-bolo kabeh aman ya, sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa, pada kesempatan malam hari ini kami dari tim Wisata Gaib Malam akan menjelaskan sedikit ya mengenai pengetahuan kami maraknya sebuah pendapat ataupun sebuah penjelasan-penjelasan yang ada di YouTube, yang ada di media sosial ya, yang ditujukan kepada beliau Ustadz Ujang Bustomi, UUB atau KUB Kang Ujang Bustomi. Nah sebelumnya maaf Ustadz Ujang, Kang Ujang, kami mencoba untuk sedikit ikut memberikan pencerahan kepada sedulur-sedulur semua, teman-teman semua, pemirsa semuanya, khususnya dari channel Tim Wisata Gaib Malam. Ada dibahas di YouTube sudah lama sih ya, yang menyatakan bahwa KUB atau Ustadz Ujang Bustomi itu settingan. Benarkah hal yang demikian itu? Apa benar bahwa Kang Ujang Bustomi itu settingan yang dilakukan live setiap malam, hampir setiap malam ya, mendatangi para dukun santet dengan gagah berani, terus kemudian menumpasnya, bahkan menyadarkannya? Bagi kami mewakili teman-teman semua di tim Wisata Gaib Malam akan memberikan penjelasan sepengetahuan kami ya. Pengetahuan kami ini tidak berdasarkan jare-jare atau tatanya, karena tim Wisata Gaib Malam sendiri sudah pernah silaturahim ya ke tempat Ustadz Ujang Bustomi, yaitu di Padepokan Anti Galau Mundu Cirebon. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau ya. Beliau orangnya sangat ramah dan juga rendah hati, menerima tamu siapa saja. Bahkan kami dari Pekalongan, cerita sedikit pemirsa semua, bahwa kami menuju ke sana berangkat dari kota Pekalongan, berangkat sore ya, jam 5 sore. Jam 5 sore perjalanan dari Pekalongan ke Cirebon memakan waktu beberapa jam, tidak lewat tol. Nah, ketika perjalanan hujan lebat pemirsa, sangat lebat sekali. Bahkan ini merupakan ya berdasarkan informasi tempatnya di Mundu Cirebon ya, insya Allah kami yakin pasti ketemu. Dan alhamdulillah sampai di sana tim tiba pukul 11.30. Pukul 11.30 ya, istirahat sebentar,
23-30 perjalanan makan waktu ya panjang pemirsa ya, karena hujan lebat. Bahkan hujannya sangat lebat, saking lebatnya hujan banyak pemandangan yang dilihat di depan transportasi kami tidak terlihat sama sekali. Sulit pemirsa, seperti ada berkabut. Tapi alhamdulillah kami bisa tiba dengan selamat bersama tim di Padepokan Andi Galau. Ketika kami tiba di sana langsung biasa foto-foto. Ternyata pemirsa, di sana meskipun malamnya ya bukan malam yang khusus seperti malam Jumat ya pemirsa, malam Kamis waktu itu, malam Kamis, tanggalnya sudah lupa, sudah sekitar 1 bulan lebih soalnya. Ternyata di sana banyak sekali tamunya pemirsa, masya Allah, subhanallah, luar biasa. Menurut pandangan dari tim kami, salah satu dari rekan tim wisata gaib malam, bahwa ketika menuju ke Padepokan, luar biasa pemirsa wadnya. Di sana gaibnya betul-betul luar biasa, pagar gaibnya juga luar biasa. Banyak sekali yang nyantri di sana. Untuk santri gaibnya Kang Ujang sangat banyak sekali pemirsa yang ikut nyantri maupun mengabdikan diri selain dari bangsa manusia. Saya tidak bisa melihat pemirsa, tapi ini menurut penuturan dari beberapa tim yang kebetulan bersama dengan kami, tim wisata gaib malam. Di sana terus kemudian alhamdulillah di sana Kang Ujang masih live. Waktu itu sedang live bertemu dengan dukun santet di suatu wilayah. Pokoknya di sawah-sawah begitu. Begitu selesai Kang Ujang langsung pulang. Ustadz Ujang langsung pulang menuju ke Padepokan, sampai di Padepokan sekitar pukul 12 lebih. Bagaimana dibayangkan pemirsa, setelah eksekusi dukun santet kemudian pulang ke Padepokan, ternyata di Padepokan sudah ditunggu banyak tamu pemirsa, banyak pasien, sangat banyak sekali. Bahkan di Padepokan parkir mobilnya penuh sampai diparkir di luar Padepokan pemirsa. Nah, di sana langsung ditangani oleh Kang Ujang. Kami melihat sendiri, luar biasa beliau ya. Kang Ujang sangat luar biasa sekali. Di saat kondisi badan yang sangat capek ya, terus kemudian begitu pulang langsung menangani banyak pasien yang jumlahnya puluhan, sangat banyak sekali pemirsa. Tapi beliau melayani dengan sangat sabar dan tentunya telaten. Kemudian setelah penanganan pasien, kami menemui beliau ya, tanpa diminta pun Ustadz Ujang langsung memberikan kode, sini foto, sini foto. Akhirnya kami ya mumpung kesempatan, diberi kesempatan, langsung kami foto-foto dengan beliau. Sudah itu saja, dan minta nasihat. Alhamdulillah, pokoknya saling berdoa para pemirsa. Kembali ke topik, kembali ke pokok pembicaraan kita, bahwa apakah yang dilakukan Kang Ujang itu settingan? Seperti yang disampaikan beberapa youtubers kita atau mereka netizen yang mencoba mengulas. Beberapa ya diantaranya mengatakan bahwa Kang Ujang itu settingan. Begini pemirsa, menurut pandangan kami, menurut pengetahuan kami tim wisata gaib malam, Kang Ujang settingan? Bagi kami tidak. Itu betul-betul real pemirsa, betul-betul real. Sekali lagi, yang dilakukan oleh Kang Ujang itu betul-betul real. Kalaupun ada yang settingan, ya mungkin beberapa, tidak banyak, semuanya kebanyakan real. Karena beliau banyak tamu yang menjadi korban dari dukun santet, kemudian dukun santet yang beroperasi atau menyakiti pasien yang datang ke Kang Ujang, tentu akan berurusan dengan beliau. Berbekal informasi dukun santet dari pasien, Kang Ujang ya mencoba untuk kopdar atau mendatangi langsung
melakukan negosiasi, kalau tidak ya berarti duel. Itu pemirsa. Orang-orang atau para netizen atau youtuber-youtuber yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Ujang itu settingan, saya yakin itu adalah pernyataan yang kurang pas, ya. Pernyataan yang kurang pas. Bahkan di antara mereka yang mengatakan seperti itu, mereka itu ternyata para netizen yang mengatakan bahwa Kang Ujang itu, yang dilakukan oleh Kang Ujang itu settingan, ya, para netizen tersebut yang menyatakan seperti itu netizennya atau orang-orang seperti itu orang yang tidak paham mengenai dunia spiritual atau supranatural. Tidak tahu tujuannya apa, ya, yang jelas hanya menyatakan pernyataan yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Kang Ujang settingan. Tidak tahu itu maksud dan tujuannya, tapi bagi kami yakin real apa yang dilakukan oleh Kang Ujang, sangat real, ya. Saya yakin para suhu-suhu, para master-master, ya, para ahli spiritual bisa menilai secara langsung, bisa lewat langsung maupun lewat melihat dari YouTube, ya, YouTube, nonton live-nya Kang Ujang, tentu bisa membedakan mana yang settingan, mana yang tidak. Tapi bagi kami apa yang dilakukan oleh Kang Ujang itu settingan. Maaf, apa yang dilakukan oleh Kang Ujang itu bukan settingan, ya, pemirsa, maaf. Yang dilakukan oleh Kang Ujang itu real, alias bukan settingan. Lah bagaimana tentang pendapat para netizen yang seperti itu? Bagi kami yang tidak paham mengenai dunia supranatural, dunia spiritual, lebih baik ya tidak usah memberikan statement atau pendapat yang demikian. Ya, bagi kami tidak usah. Karena itu sangat menjatuhkan, ya, menyudutkan dan menjustis hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Kenal saja tidak, datang langsung saja belum, ya, sudah bilang, sudah menyatakan, mengeluarkan statement atau pendapat bahwa yang dilakukan oleh Kang Ujang itu settingan. Gimana pemirsa? Apa itu akan menjadi sebuah pendapat yang bisa diyakini kebenarannya? Tentu tidak. Bagi kami yang sudah langsung ke sana, sudah melihat langsung, ketemu langsung dengan beliau betul-betul memiliki orang yang sungguh-sungguh memiliki jasa yang mulia. Bagaimana tidak, ratusan pasien, ya, puluhan, ratusan pasien yang datang berobat ke beliau, Kang Ujang Bustami, ya, itu dalam rangka untuk ngalap berkah dan tentunya sesama berdoa kepada Allah lewat ikhtiar juga lewat Kang Ujang, supaya penyakit atau serangan dari dukun santet itu betul-betul dibersihkan. Bagaimana tidak, Kang Ujang dalam keadaan yang kelelahan malam-malam setelah duel live dengan dukun santet, kemudian melayani puluhan pasien, badan yang begitu capek tentunya, ya, tidak sembarangan, butuh tenaga ekstra para pemirsa. Jadi setidaknya kita sebagai orang awam lah, yang tidak tahu apa-apa tentang spiritual terutama, hendaknya tidak usah melakukan statement atau pendapat yang demikian. Jasa beliau tentu sangat besar, sangat berharga. Saya yakin orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Ujang itu settingan, itu dia belum pernah disantet, atau keluarganya belum pernah menjadi korban dari santet, ya. Orang-orang biasa yang belum pernah kena santet tentu bisa mengatakannya hanya seperti itu, settingan dan lain-lain. Mungkin yang mereka itu bahkan tidak percaya dengan adanya santet. Padahal beberapa waktu lalu kami dari tim wisata Gaib Malam, kebetulan saya sendiri yang jadi menjadi peraganya pemirsa, karena teman-teman semua tidak berani, ya. Beberapa video yang kemarin itu percobaan santet, pembuktian santet bahwa santet itu ada apa tidak, sudah kami buktikan di tayangan sebelumnya pemirsa, bahwa santet itu memang ada pemirsa. Dengan melakukan ritual-ritual khusus, dengan bersekongkol dengan makhluk gaib, yang sebenarnya makhluk gaib itu menyesatkan manusia. Makhluk gaib yang seperti itu, mereka mengadakan perjanjian
terus kemudian mau makhluk tersebut disuruh untuk menyakiti orang yang dituju. Itu betul-betul real pemirsa, bahwa santet itu betul-betul ada. Saya rasakan sendiri ya, diplongkan saja tubuhnya, pelong, tidak ada pagar, tidak ada apa ya, ternyata santet itu betul-betul ada, betul-betul sakit pemirsa. Makanya kalau ada orang yang bilang bahwa santet itu tidak ada, terus kemudian apa yang dilakukan Ustadz Ujang itu settingan, kami mewakili Ustadz Ujang Bustami ya, bukan mewakili, kami mewakili tim wisata gaib malam ya, kami sangat tidak setuju sekali. Santet itu memang ada, dan kemudian apa yang dilakukan Kang Ujang itu asli real, bukan settingan. Jadi sudah jelas pemirsa bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami atau KUB atau Ustadz Ujang Bustami itu betul-betul real, bukan settingan, bukan settingan. Yakinlah pemirsa. Ya mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dijauhkan dari menjadi korban santet, karena yang jelas santet itu menyakitkan, dan tentunya orang yang mencatat itu sangat dolim sekali. Karena saya yakin orang yang disantet tentu akan merasa sangat kesakitan, keluarganya juga cemas ya, keluarganya juga bingung mau berobat kemana, sakitnya tidak wajar ya, datangnya juga pada saat jam-jam tertentu. Santet itu rasa sakitnya jam-jam tertentu, biasanya jam-jam ketika mau maghrib, terus kemudian setelah itu mulai lagi jam 12 malam, setelah itu nanti datang lagi jam 3, 2 malam. Bagaimana tidak, orang disakiti seperti itu, sangat dolim sekali. Maka apa yang dilakukan oleh Kang Ujang, pengobatan yang dilakukan oleh Kang Ujang, praktek yang dilakukan oleh Kang Ujang itu betul-betul tugas yang mulia. Saya yakin para ahli spiritual pun sependapat dengan kami tim wisata gaib malam pemirsa. Ada Mama Skaryo, ada Gus Soleh Pati atau GSP, dan para master atau suhu-suhu ahli spiritual lainnya yang tidak bisa kami sebutkan, sependapat dengan kami tim wisata gaib malam. Kami bukanlah apa-apa, dan kami hanya orang biasa yang kebetulan alhamdulillah agak sedikit mengerti dan bisa istilahnya sedikit merasakan, tidak banyak pemirsa, hanya manusia biasa yang tidak memiliki apa-apa, mahlul hotok wanisian. Tapi kami kalau ada statement atau pendapat yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Ujang itu settingan, kami sangat tidak setuju sekali. Apa yang dilakukan Ustadz Ujang itu settingan, kami sangat tidak setuju sekali ya. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Kang Ujang itu adalah real ya, real, dan itu betul-betul tugas yang mulia. Bagaimana tidak, keluarga dari korban dari dukun santet seperti itu tentu akan sangat menghargai jasa Kang Ujang Bustami ya. Ini ikhtiarnya kepada Allah, tapi lewat perantara Kang Ujang. Begitu pemirsa, penonton setia tim wisata gaib malam. Jadi apa yang kami sampaikan ini ya betul-betul istilahnya dari pengamatan kami secara langsung, meskipun tidak ikut live. Kalaupun diajak untuk ikut live ya mau-mau saja, tapi ya kelihatannya tidak mungkin pemirsa. Soalnya beliau Kang Ujang sangat sibuk. Sekali lagi, kalau misal Kang Ujang mau ngajak live ya rakai kita, tapi kelihatannya tidak mungkin soalnya Kang Ujang sangat sibuk ya. Tapi kami percaya apa yang dilakukan Kang Ujang itu betul-betul real, betul-betul nyata ya, tidak ada settingan. Kalaupun ada settingan itu mungkin karena mencari dukun santetnya jauh, susah, sehingga nanti akan di-live-kan yang serupa. Tapi saya yakin real, semuanya yang dilakukan oleh Kang Ujang real. Wes pokoknya tidak ada yang lain. Los ya. Oleh karenanya kepada para netizen semua ya, kalau tidak tahu juntrung apa masalahnya, mohon kalau tidak suka atau kurang suka ya di skip sajalah.
tidak perlu mengeluarkan statement atau pendapat yang menyudutkan, menjelek-jelekan, dan bahkan sangat tidak mengenakkan bagi kami. Tentu kami yang sedikit paham itu, ya hal-hal seperti itu kalau ditujukan kepada kami pun, tentu kami sebagai manusia biasa ya akan merasa bongko pemirsa. Wong kene temenanan ya, wong kene ngeden-ngeden dan lain sebagainya, kok dibilangnya apa, tidak real, settingan, lip sync, wes apa wes pokoknya kaya kui ya. Ya tentu kami tentu akan sangat kecewa ya, bahkan karena orang yang seperti itu biasanya tidak pernah mengalami. Bahkan yang disayangkan itu yang bilang seperti itu tidak tahu tentang dunia metafisika, supranatural maupun spiritual. Sangat disayangkan. Bukan ahlinya, tapi kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Ya, tidak sembarangan sebenarnya seperti itu. Oke pemirsa, kami dari tim wisata gaib malam pemirsa, ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti di kolom komentar ya. Kami insya Allah akan menjawab fast respon. Fast respon. Kalau ada pertanyaan tentang benda-benda pusaka, ya. Ini keris biasa pemirsa, tidak ada apa-apanya, cuma keris diminyai. Ini keris biasa, tidak ada apa-apanya. Dan kita juga tidak mau mencari apa-apa sih. Kita semuanya makhluk, ya makhluk, jin pun makhluk, sama-sama makhluknya Gusti Allah, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar pemirsa. Kalau tidak suka yo skip saja tadi. Kalau suka yo silahkan ditonton terus, pantengin terus, ya. Kalau misalnya ada yang kurang pas, yo anggap saja sebagai hiburan, gitu aja ya, supaya tidak repot. Nah, jangan dibuat susah. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus dibuat susah? Jangan dibalik. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus dipersulit? Kalau ada yang sulit, kenapa harus dipermudah? Lah, bolak-balik pemirsa, pokoknya digawe gampang, nggih. Nah, begitu pemirsa. Kalau ada pertanyaan seperti ini pemirsa, apa yang dilakukan oleh tim wisata gaib malam, penarikan benda, terus kemudian yang kami lakukan ya terapi pengobatan, makan silet dan lain-lain sebagainya, itu real apa lip sync, ya silahkanlah pemirsa semua bisa menilai. Kalau yang ahli spiritual atau supranatural tentu bisa menilai secara langsung, tapi yang tidak paham ya anggap saja sebagai hiburan lah ya, di skip saja kalau yang kurang suka. Tapi kalau yang suka ya alhamdulillah, yang istilahnya mempercayai kami apa yang dilakukan ya alhamdulillah, yang tidak ya wis sudah itu saja ya. Nah, pokoknya kami bocorkan pemirsa apa yang dilakukan oleh tim wisata gaib malam. Bahwa yang dilakukan oleh tim wisata gaib malam ya real ya, real kebanyakan real. Kalau di persen dari 100% yang real itu dari kami ada 80%. 80% real pemirsa. Dan sisanya 20% memang lip sync. Nah, piye mana? Terus pokoknya hiburan saja ya pemirsa ya, yang lip sync. Ya, 80% real, 20% lip sync. Bisa ditonton pemirsa, mana yang real, mana yang lip sync. Jenengan bisa pemirsa semua bisa menilai sendirilah. Ya mungkin dari gerakan kami, dari tingkah laku kami. Tapi yang jelas kami memang seperti itu pemirsa, terutama kalau saya diminta oleh teman-teman semua untuk menjadi MC ya. MC karena yang paling cerewet jari ya, padahal ya izin aku krungu suaraku dhewe iki. Izin, asli izin. Ya, sebenarnya sampai di mana tadi? Ya, kalau menjadi MC itu izin aslinya ya. Tapi yakinlah pemirsa, apa yang kami lakukan itu banyak yang real daripada tidaknya. Memang gaya kami seperti itu pemirsa. Oh ya, kelingan gaya kami. Gaya kami di masyarakat gaib malam ya, tiap-tiap anggota biasa memiliki karakter yang beda-beda, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ya, seperti saya sendiri itu memang sukanya seperti ini ya. Dibilang lucu garing, dibilang tidak lucu ya ngelucu, kan aneh ya. Nah, makanya memang gaya saya seperti ini. Dan kemudian untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, hal-hal gaib seperti itu, memang usahakan jangan tegang pemirsa, kita jangan larut dalam emosi pemirsa, karena kalau kita emosi itu kurang pas sebenarnya. Dibuat lucu baiklah ya, dibuat lucu.
Aku Ultraman misalnya aku Ultraman, kue sopo? Nah, aku Ultraman. Nah, itu aja lah. Saya bukannya gimana-gimana, ya pokoknya Ultraman ya. Ultraman. Di sini ada Ultraman, di sana ada Superman. Ya kita memang seperti itu pemirsa, itu gaya kita supaya mencairkan suasana meskipun tegang-tegang ya menghadapi makhluk-makhluk seperti itu. Usahakan jangan tegang sehingga kami memang sering yang ngelucu seperti itu supaya suasananya cair tidak tegang. Sebab kalau tegang nanti kita akan terbawa emosi pemirsa. Dan kalau sudah emosi angel nanti ya. Bahkan kalau tidak bisa terkendali nanti membahayakan bagi kami juga. Itu pemirsa, kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh Ustadz Ujang adalah settingan. Penjelasan dari kami seperti apa? Yang jelas penjelasan kami mewakili tim wisata gaib malam, apa yang dilakukan oleh Ustadz Ujang itu adalah real, bukan settingan. Oke? Itu saja pemirsa dari kami tim wisata gaib malam. Mas Ulil, Mbak Reza, Mas Ulil. Halo. Pak Utos ki aja suwi-suwi ngetuprus terus ngumpluk ya. Oke pemirsa, sampai jumpa dengan kami. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Semoga membawa manfaat. Semoga menghibur pemirsa semua dan semoga doakan kami terus pemirsa supaya bisa istiqomah membuat konten seperti ini ya. Kalaupun ada keluhan atau apa tentang pergaiban atau cek-cek dan lain-lain nanti bisa menghubungi di kolom komentar, nanti akan kami lempar kepada Mas Reza sebab saya hanya sebagai ini wong ngetuprus totok dongeng ya, ngetuprus dongeng ngopot wes kuwi dadi siji itu soalnya saya yang diminta khususan seperti itu pemirsa. Wes dimaklumi apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Malam-malam wisata ngantuk pemirsa, wisata ki jame ketok rak lil jame ketok. Oke, jamnya semene nek ngomongan saya ngelantur dimaklumi saja pemirsa ya. Udah malam. Jam sudah malam. Oke. Terima kasih. Semoga kita sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata, keceletot kesana kemari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.